Yang saya hormati pejabat Gubernur Gorontalo atau yang mewakili, Pak Taufik, yang mewakili Danrem 133 Nani Wakabone, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Gorontalo, Kepala BPK Provinsi Gorontalo, Kepala BPS Provinsi Gorontalo, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo, Pak Karo-Ops beserta seluruh pejabat utama Polda Gorontalo, Pak Dansat Brimob beserta jajarannya, pengurus Bayangkari daerah Gorontalo serta cabang Pohuwato, Sekda Kabupaten Pohuwato, Camat Paguat bersama Kepala Desa Huhu Jaya, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, mari kita sama-sama senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan limpahan karunia-Nya kita semua masih diberikan kesehatan, keselamatan untuk dapat melaksanakan kegiatan menanam cabai bersama dalam suasana yang penuh semangat gotong royong, dan juga ini adalah sebagai salah satu wujud tindak lanjut kita dalam rangka tadi sudah disampaikan mendukung ketahanan pangan. Berbicara tentang pangan memang sebetulnya bukan domainnya polisi, ya. Tetapi karena Polri merasa terpanggil bahwa apabila persoalan pangan ini tidak bisa terkelola dengan baik, maka dampaknya bisa menjadi tadi juga disebutkan inflasi. Ya. Inflasi itu satu hal yang ditakuti oleh setiap negara. Jangan sampai inflasi tinggi. Ya. Kemudian kalau kita melihat beberapa kali Bapak Presiden sudah menyampaikan hati-hati, gitu ya, hati-hati tentang pangan. Kalau kita mengikuti perkembangan atau berita-berita di media online atau mungkin di koran, beras sudah mulai impor, gitu ya. Tapi ini sebetulnya dalam rangka sebagai buffer stock. Nah, bahasanya ini bahasa Kementerian Perekonomian sebagai CBP, cadangan beras pemerintah, jadi harus ada. Kemudian dampak dari krisis yang terjadi di Rusia dan Ukraina, di mana terjadi krisis energi, kemudian juga Rusia itu juga sebagai pemasok pupuk, ya, pupuk terbesar, sehingga apabila ini semua terhambat itu akan memberikan dampak kepada negara-negara yang lain, termasuk di dalamnya adalah Indonesia. Beberapa waktu lalu Bapak Menteri Dalam Negeri pernah berkunjung ke Gorontalo dalam arahannya yang pada saat itu dihadiri oleh segenap unsur Forkopimda Provinsi maupun Kabupaten. Beliau menyampaikan bahwa salah satu penyebab atau tingginya inflasi di Gorontalo itu adalah karena cabai. Betul ya Pak? Nah, berarti saya nggak bohong, ya. Karena cabai. Kenapa karena cabai? Karena mungkin secara umum orang Gorontalo suka yang pedis-pedis, gitu, ya. Sedangkan asupan, pasokan, ketersediaannya mungkin terbatas, sehingga harga bisa naik. Ya. Itulah yang menjadi penyumbang inflasi. Memang untuk saat ini harga itu sudah turun. Ya. Untuk saat ini harga itu sudah turun, tetapi karena itu adalah salah satu penyumbang inflasi di Gorontalo, maka kita Polda Gorontalo pada waktu itu berpikir untuk turut mensukseskan atau turut berkontribusi dalam menurunkan harga cabai.
Oh ya, saya lupa, ini Dirkrimsus ini adalah Kasatgas Pangan di Polda di Gorontalo, di Polda Gorontalo. Jadi kalau tanya harga cabai, Ibu Bayangkari tanyanya sama Dirkrimsus. Berapa harga cabai sekarang? Berapa harga beras sekarang? Kayaknya lebih tahu Dirkrimsus daripada ibu-ibunya. Karena memang Dirkrimsus atau Kasatgas Pangan itu memiliki kewajiban untuk memonitor secara real time. Jadi kalau Pak Kepala Dinas Pangan ya, itu mungkin acuannya adalah PIHPS, Badan Pusat Statistik dan lain sebagainya. Kalau Pak Dirkrimsus itu real time. Jadi ada berapa pasar di Pohuwato? Ya itulah jumlahnya. Ada berapa pasar di Bualemo? Nah itulah. Itu dicatat semuanya ya untuk bisa kita analisis ya, berapa stok ketersediaannya, kemudian dijaga jalur distribusinya, jangan sampai stok ketersediaan jalur terhambat itu berkontribusi pada tingginya harga komoditas pangan. Tadi disampaikan oleh Pak Dansat Brimob. Jadi sebetulnya tadi saya katakan ini adalah curahan hati Pak Dansat Brimob karena sudah berkali-kali mengajukan pembangunan Mako Batalion B ya. Ini sangat strategis sekali. Kenapa? Karena dari kesatuan induk yang ada di Simu untuk mencapai ke sini kan jauh. Sementara lokasi ini menjadi strategis. Kenapa? Karena bisa mengcover paling tidak dua kabupaten Bualemo dan Kabupaten Pohuwato. Kita tahu sendiri bahwa Kabupaten Pohuwato ini adalah kabupaten terbarat dari Gorontalo yang berbatasan langsung dengan Sulawesi Tengah. Sehingga ini menjadi sangat strategis. Tapi kembali lagi Pak Dansat kalau mau nunggu sampai 2024 2025 dibangun di sini juga tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Artinya mau semakin lama di sini, akan nunggu sampai dibangun. Tapi paling tidak langkah-langkah itu sudah kita lakukan. Nah kemudian ini juga dalam rangka sambil menunggu, ya, karena memang sudah ada kebijakan dari Mabes Polri di tahun politik 2023 dan 2024 tidak ada program untuk pembangunan ya, seluruhnya difokuskan dalam rangka kegiatan pengamanan, mendukung kegiatan pengamanan itu. Tapi kalau dari pemerintah daerah mau, silakan, kita tidak menolak. Iya, Pak Taufik, kita tidak menolak. Itu dari provinsi, dari kabupaten juga kalau misalkan mau shareholder urunan dengan pemerintah provinsi bangun kan juga sama, kami tidak menolak. Justru salah kalau misalkan kami menolak ya. Lumayan Pak, 10 hektar itu ya sangat ideal untuk sebuah batalion ya. Jadi nanti di situ ada kantor, ada barak mungkin, atau mungkin bentuknya rusun, ada fasilitas-fasilitas yang bisa digunakan sebagai tempat menyimpan sarana prasarana peralatan dan lain sebagainya. Yang ujung-ujungnya tadi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Bualemo dan Pohuwato pada khususnya bisa terlayani dengan baik. Yang terakhir, karena tadi disampaikan ini bukan panen, ini sudah ditanam sebelumnya. Kalau dalam istilah dagang itu penglaris Pak. Jadi menunjukkan kepada bapak-bapak dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten bahwa ini serius nih, buktinya hidup. Gitu. Jadi untuk yang 10 hektar lainnya ya insya Allah pasti akan hidup. Nah, tujuan dari program Batari yang disampaikan oleh Pak Gubernur, Batari Batanam Rica, itu kan supaya kita bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Jadi kalau nanti teman-teman dari Brimob menggunakan untuk sendiri,
bisa sakit perut, ya, bisa sakit perut karena pagi makan cabai, siang makan cabai, malam makan cabai. Ya. Yang paling benar adalah, begitu panen berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Pohuwato, nanti ada dinas pangannya atau mungkin ada dinas pasar yang ada di Pohuwato sehingga bisa disupport ke pasar-pasar yang ada di Pohuwato. Kalau stok banyak maka harga akan turun, ya, bukan mengganggu lapaknya petani atau pedagang yang sudah ada, tidak. Bila perlu itu yang punya kita yang sudah panen kita kasihkan kepada mereka, silahkan jual. Jangan berpikir mau ngambil untung ya Pak dan Satbrimo. Jadi kalau misalkan sekilonya 1.000 ya, bila perlu kita sekilonya 850, sehingga kita membuat masyarakat menjadi senang. Toh bibitnya juga kita nggak beli, betul dah? Ditanam terus ditinggal kalau nggak salah, ya, ditanam ditinggal tumbuh dia. Ya, kembali lagi mudah-mudahan kegiatan penanaman cabai ini bisa memberikan kontribusi baik kepada masyarakat khususnya di Pohuwato. Dan yang paling penting lagi Pak Dansat, kalau tadi sudah menunggu beberapa tahun tidak dibangun-bangun juga, mungkin dengan Batanam Rica kita jadikan ini sebagai sebuah kegiatan ibadah, ya. Batanam Rica bisa berbagi dengan masyarakat, doa masyarakat Pohuwato bisa menjadi lebih akurat, lebih presisi sampai ke Tuhan sana sehingga dikabulkan, kemudian dibangunkan Mako Batalion B. Terima kasih kepada para stakeholder, baik itu pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi yang sudah mensupport dalam kegiatan penanaman ini. Ya, mudah-mudahan tidak berhenti di sini Pak. Yang punya lahan besar begini, ya terima. Pak Karoop juga mau nanam Pak, tapi lahannya hanya 2x2. Pak Dirbin Mas tadi ada mana? Itu juga sudah menanam tetapi memanfaatkan situasi yang ada, model trap di rumahnya. Tadi sempat curhat ke saya, 10-15 hari pertama panen bagus, tapi setelah itu keriting, karena ya memang dia tidak mendalami, tapi kembali lagi para pejabat utama Polda juga tertarik Pak ingin bertanam rica. Nggak ada Dirkrimum ya, nggak ikut, karena konon katanya cabenya Gorontalo itu berkontribusi kepada peningkatan vitalitas. Konon, ya. Betul nggak Bu? Betul ya? Oh bagus. Ibu siapa itu? Itu pasti Ibu Dirkrimum tuh. Betul. Ya silahkan dibuktikan. Sekian sambutan saya, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan, petunjuk, dan hidayahnya kepada kita sekalian dalam penyerahan secara simbolis, penyerahan bibit cabai dan bantuan pangan. Kemudian kepada asisten 1 Setda Provinsi Gorontalo, kami persilakan juga untuk bisa sekaligus menyerahkan sekali lagi 3, 2, 1. Secara simbolis bersama-sama. Rekan-rekan media silakan. Ya, silakan, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim.
Iya, baik, dengan ditanamnya cabai pada hari ini, semoga subur ya Bapak ya. Kita doakan semoga subur.